Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi dan masih membahas terkait dorong kinerja Pemkot Makassar. Saya kembali ke Pak Haji. Pak, kemudian sinergitas antara DPRD Makassar dan Pemkot Makassar ini seperti apa, Pak? Ya, saya kira ya seperti biasa lah, artinya antara legislasi dengan eksekutif itu harus memang bersama-sama, karena kalau tidak bisa kompak, saya kira juga nanti imbasnya korbannya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kita ini masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, jadi pemerintah kota ini kita dorong bagaimana bisa program-programnya bisa tercapai kepada masyarakat, apalagi menyentuh kepada orang banyak ya. Ya, harus tetap kita mendorong. Tapi tentu juga kami sebagai legislasi tetap juga memberikan fungsi pengawasan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah kota, terutama yang memang sangat berhubungan dengan masyarakat, terutama mengenai masalah infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi saya kira untuk sementara ini ya biasa saja, artinya adem-adem, tidak ada masalah ya. Oke, adem-adem Pak ya. Saya ke Pak Dokter. Pak, kemudian dari sisi pelaksanaan dan juga perencanaan, seperti apa kemudian pandangan Anda untuk kinerja dari Pemkot Makassar ini? Nah, justru yang menjadi permasalahan ini adalah dari sudut pandang implementasi itu. Kalau misalnya kan perencanaan itu kita merujuk pada APBD. APBD itu ditetapkan per tahun. Nah, kalau itu sudah ditetapkan, maka sebetulnya perencanaan sudah bagus. Nah, tinggal kemudian kita kejar ini adalah kenapa sampai realisasinya dalam proses implementasi atau pelaksanaannya itu masih belum sesuai dengan target. Padahal sebetulnya itu tadi amanat undang-undang mengatakan bahwa harus ada realisasi seperti ini. Ya, kita bersyukur karena Pak Haji di DPR sudah memanggil itu sehingga sudah ada di angka 30%, tetapi itu kan lambat sekali. Dan itu kalau kita lihat kemarin itu dari seluruh pemerintah daerah, kota, kabupaten di seluruh Indonesia, di situ Makassar masuk sebagai salah satu yang realisasi dengan tingkat yang sangat rendah. Padahal sebetulnya kalau kita melihat sembari kita menunggu penetapan undang-undang tentang pilkada serentak ini, harusnya sebenarnya menjadi satu starting point untuk kemudian kita genjot apa yang telah kita programkan untuk segera direalisasikan, bukan justru programnya ada tetapi ada proses pelambatan itu. Betul kemudian bahwa ada sumber anggaran yang lain yang dikelola oleh pemerintah pemerintah daerah, tetapi kan semua sudah ada realnya. Kalau misalnya anggaran daripada pemerintah pusat biasanya kan ada sifatnya given dan semacamnya, itu kan jelas secara teknis. Nah, yang sekali lagi kita tekankan di sini bahwa yang urusan wajib itu harus segera dituntaskan dan direalisasikan. Karena kalau tidak, ya saya setuju dengan Pak Haji bahwa ada efek dan dampak yang kemudian ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekaitan dengan hal itu, karena banyak juga publik seakan-akan beranggapan bahwa ketika misalnya selesai penetapan, nanti tugasnya daripada DPRD itu adalah melahirkan undang-undang dan semacamnya. Tetapi fungsi pengawasan daripada legislatif juga sebetulnya kita inginkan di sini, karena kalau kita bicara tentang unsur pemerintahan daerah, perannya legislatif itu sangat urgensi. Oleh karena itu melalui peran tersebut itu harus proaktif untuk melakukan monitoring ya. Ini kenapa sih sampai seperti ini, termasuk kemudian teman-teman di legislatif itu bisa juga untuk
misalnya melakukan klarifikasi kenapa misalnya penempatan orang-orang di SKPD atau di OPD, di OPD itu kemudian ada proses pelambatan, mengapa sampai hal itu terjadi. Itu dari segi kemitraan dengan segi legislatif. Yang terpenting sebetulnya adalah di internal eksekutif pemerintah kota itu yang harusnya dalam tanda kutip itu lebih memaksa ya OPD-OPD ini supaya segera merealisasikan programnya. Karena kalau kita lihat ini ya, masalahnya di implementasi proses pelaksanaannya itu. Sehingga nanti pasti Pak Haji akan meneriaki OPD-OPD itu, dan kita harap OPD tidak sampai kemudian diteriaki sama teman-teman legislatif. Kenapa sampai tidak terrealisasi? Nah, itu akan terjadi dinamika itu, bayangan saya pada saat penyusunan RAPBD untuk tahun 2023. Jadi dibutuhkan fungsi pengawasan dari DPRD Makassar yang lebih kencang lagi ya. Lebih kencang lagi, Pak Dokter ya. Baik. Kemudian, apakah menurut Pak Dokter Alianas ini adalah salah satu bentuk ketidakseriusan dari Pemkot Makassar, Pak? Sebetulnya kalau kita melihat itu ya, sebetulnya serius, tetapi tetapi ada lambat. Kan serius bukan berarti harus cepat semua, tapi kan ada target. Nah, kalau ada target harusnya diseriusi dong target itu. Kita tunjukkan kepada publik bahwa di triwulan kedua ini yang kami capai, kan seperti itu. Kemudian ini loh prestasi-prestasi yang kemudian kita ini, kan banyak sekali program-program inovasi di seluruh OPD itu, hampir semua ada program inovasi, dan itu kemudian publik menunggu itu realisasinya sebagai sebuah prestasi. Kita bersyukur pemerintah kota ada ini kan. Jadi ini adalah salah satu bentuk keseriusan, cuman ada tapinya ya Pak ya. Lambat. Kan tetap sampai ke sana, cuma lambat. Kan gitu. Kenapa lambat ya? Realisasi anggarannya kita lihat kan sederhana sekali. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, ini dibutuhkan fungsi pengawasan yang lebih tegas lagi, Pak Haji. Bagaimana kemudian pandangan Anda? Ya, saya kira dalam waktu tidak lama lagi, mungkin Agustus paling lambat September, itu kan ada anggaran perubahan. Ya, nanti di situ kita akan melihat bahwa kinerja daripada OVD kalau tidak sampai, kemungkinan besar kita bisa tidak menambahkan lagi anggarannya. Malah mungkin kita akan memindahkan. Ya, jadi anggaran-anggaran yang tidak bisa terpakai kepada mereka itu ya kita ancam. Untuk apa kita akan memberikan anggaran tapi ternyata Bapak tidak bisa melaksanakan. Di sisi lain mungkin nanti ada OPD yang kencang dan memang itu menjadi kebutuhan juga masyarakat, ya kita akan pindahkan. Jadi itulah juga salah satu ancaman buat OPD atau SKPD, bahwa kalau memang anggaran Anda tidak bisa tercapai, jangan Anda mau meminta lagi tambahan, tapi mungkin kita akan memindahkan anggaran-anggaran yang memang untuk ada suatu SKPD yang memang membutuhkan. Seperti itu. Makanya itu sebenarnya tentu Pak Wali Kota, kalau kita melihat dari ini, memang cukup program dan ancaman-ancamannya kepada SKPD itu sangat tajam sebenarnya. Malah diancam bahwa kalau memang tidak sampai Anda mendapatkan rapor merah, ya tentu Anda mendapatkan satu sanksi, ya akan diganti. Makanya itu juga nanti kita akan melihat daripada apa yang menjadi komitmennya Pak Wali Kota, bahwa dia tidak pandang bulu SKPD yang tidak tercapai, dia punya target dan memang dia memain dan tidak bisa lagi mencapai target-target yang telah ditentukan. Saya kira itu risikonya juga berat, ya. Saya ke Pak Dokter. Pak, apakah dengan tidak mencapainya target untuk anggaran ini akan berpengaruh ke periode selanjutnya? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi. Saya kembali ke Pak Dr. Alianas. Pak, seperti pertanyaan saya yang sempat terpending tadi, apakah dengan minimnya serapan anggaran ataukah dengan tidak mencapai target ini akan berpengaruh Pak ke depannya? Tentu akan berpengaruh itu, karena yang pertama ya sebagaimana misalnya tugas dan perannya Pak Haji itu bisa saya melakukan relokasi anggaran yang pada umumnya besar, kemudian nanti kecil. Jadi itu kan salah satu efek. Selain daripada itu adalah ini sebetulnya menciptakan pelambatan daripada pencapaian penyelesaian daripada visi misi daripada wali kota. Nah, yang kita khawatirkan sebetulnya adalah jangan sampai kemudian beban daripada wali kota Makassar ini bersama dengan wakilnya ini di akhir periodenya menjadi tidak terselesaikan. Itu akan menjadi beban, saya kira. Oleh karena itu kita menuntut sebetulnya supaya apa yang telah diprogramkan itu betul-betul direalisasikan, ya, karena ada multi efek yang kemudian ditimbulkan seperti itu. Ya. Oke, saya ke Pak Haji. Pak Haji, apa yang perlu dibenahi untuk capaian anggaran ini lebih tinggi lagi, Pak? Ya, tentu kita harapkan Pak Wali untuk mengultimatum kembali kepada OVD-nya dan SKPD-nya, karena kami ini pada saat melaksanakan monitoring evaluasi, tentu kan saya juga bertanya, sebenarnya ini kalau kita melihat ini apa sih susahnya? Begitu kita sudah ketok anggaran kan sudah jelas kan ada, dan porsi-porsi dan program-program yang Anda juga sudah Bapak Ibu yang mau kerjakan kan sudah terstruktur dengan baik semuanya. Dan ini kan pemerintahan ini kan bukan serta-merta, itu kan sudah terstruktur dengan baik, mulai dari presiden sampai ke lurah, ke RT RW, sebenarnya sudah semua sudah ada. Kenapa sih sebenarnya tidak bisa dijalankan sesuai dengan program-program Anda yang Anda buat? Ya, tapi tentu dengan berbagai juga alasan, ya, sehingga juga kadang-kala juga ya, karena itulah tadi contoh bahwa memang dari segi teori kelihatannya seperti begitu, tapi karena prakteknya juga kadang-kala juga tidak berbanding lurus seperti itulah. Jadi tentu menjadi harapan saya ya bagaimana pemerintah kota ini, dalam hal ini wali kota dan ibu wakil wali kota memberikan ultimatum kepada SKPD-nya, OVD-nya, bagaimana bisa terrealisasi dengan baik, bisa tercapai dengan target sesuai dengan harapan-harapan kita. Sebab tentu kami dari legislasi itulah tadi, pada saat anggaran perubahan ini kita bahas pada bulan Agustus, paling lambat September, ya siap-siap kita akan memindahkan anggaran Anda, berkolasi anggaran Anda kalau memang tidak bisa tercapai. Dan itu salah satu bukti ketegasan begitu. Dan insya Allah pada anggaran pokok yang akan datang itu ya bisa juga berpengaruh. Ya, jadi sebenarnya ini memang banyak imbas-imbasnya yang bisa risikonya terhadap SKPD atau PD yang tidak tercapai targetnya. Jadi apa yang menjadi harapan mereka itu tentu juga menjadi catatan kepada anggaran-anggaran yang selanjutnya itu. Anggaran, misalnya anggaran sekarang ini Anda tidak bisa menyelesaikan, apalagi kita memberikan lagi anggaran perubahan, apalagi anggaran yang akan datang pada periode tahun yang akan datang. Nah, tentu itu menjadi catatan kami juga, tentu juga menjadi catatan besar buat Pak Wali Kota terhadap OPD-OPD yang seperti ini. Oke, saya ke Pak Dr. Alianas. Kira-kira apa yang perlu dibenahi, Pak? Saya minta pandangan Anda, silakan. Ya, saya melihat itu dari segi sudut pandang kebijakan, ya. Artinya bahwa kalau SKPD OPD ini menyusun suatu program yang berkesesuaian dengan visi misi daripada wali kota, itu betul-betul harus dilakukan tahapan daripada proses kebijakan, dimulai daripada misalnya kita melakukan identifikasi, misalnya di dinas A, apakah kemudian ini memang membutuhkan di masyarakat. Nah, sederhana kita melakukan evaluasi itu sehingga nanti
menjadi suatu program, karena kan tidak semua masalah publik itu nanti menjadi masalah kebijakan. Nah, OPD itu harusnya mampu menerjemahkan dari sekian ratusan masalah publik itu harus mampu didefinisikan dan diuraikan menjadi masalah kebijakan. Nah, setelah masuk dalam proses kebijakan itu kita lakukan identifikasi apa efeknya secara secara personal, apa efeknya daripada publik, kemudian apa isu kebijakannya, termasuk kemudian masalah sistemik daripada kebijakannya. Barulah kemudian kita masukkan itu dalam masalah institusional yang disebut dengan program atau kebijakan yang akan kita putuskan. Kalau tidak dilakukan tahapan seperti itu, maka ya jangan-jangan kemudian hanya diusulkan tetapi tidak disertai dengan kajian secara sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam proses kebijakan itu. Nah, itu juga bisa menghambat sebetulnya program ini terrealisasi, karena nanti akan kesulitan. Misalnya sudah direncanakan, tetapi saya mau tempatkan di mana ini kegiatannya, bagaimana cara saya kemudian melakukan realisasi itu. Nah, besar kemungkinan itu karena ada kelemahan daripada proses atau tahapan kebijakan dalam menyusun program kegiatannya. Oke, di sesi terakhir ini Pak Haji, silakan, saya ingin mendengarkan harapan Anda. Ya, tentu saya sebagai legislasi tetap mendorong dan tetap optimis kepada para OVD, SKVD agar bisa mencapai target pada akhirnya nanti. Baik, silakan, saya juga ingin mendengar harapan dari Pak Dr. Alianas. Ya, salah satu yang dikagumi oleh publik dan termasuk juga saya barangkali adalah sifat ketegasan daripada Bapak Wali Kota. Yang ini sebetulnya kita minta ketegasan ini mampu terdistribusi, tertransformasi kepada OPD-OPD ini, sehingga OPD-nya juga mampu melakukan transformasi ketegasan itu kepada bawahannya, sehingga program akan terrealisasi dengan baik. Kalau tidak, maka menjadi satu ciri khas yang kemudian selama ini melekat dari Pak Wali Kota kemudian hilang di tengah masyarakat karena tidak diwujudkan itu. Dan itu yang kita tunggu sebagai publik, sebagai masyarakat. Oke, silakan. Saya juga ingin sekaligus untuk closing statement Anda di segmen terakhir ini. Ya, kalau kita bicara kinerja, sekali lagi saya mengulang bahwa pemerintah kota Makassar ini harus berorientasi pada 3 poin pokok untuk melihat kinerjanya ini. Silakan tunjukkan kepada publik capaian apa yang telah Anda wujudkan, kemudian prestasi apa yang kemudian Anda telah capai. Jangan kemudian hanya itu diungkapkan, tetapi mampu dibuktikan secara fisik dan kasat mata oleh masyarakat. Biarlah masyarakat melakukan penilaian itu. Yang ketiga adalah mendorong daripada sistem secara internal pemerintahan ini untuk mewujudkan kinerjanya, karena itu akan menjadi satu presiden bagi masyarakat kemampuan OPD ini mengerjakan sesuatu ataukah tidak. Dan saya setuju bahwa kinerja daripada bawahan itu sangat dipengaruhi oleh pimpinan OPD karena perangkatnya jelas, hierarkinya jelas. Kalau misalnya kita di dosen, kita tidak bisa mengintervensi sesama yang lain, sekalipun misalnya saya rektor, saya tidak bisa memaksa dosen yang biasa karena bukan hierarki, bukan struktural fungsinya, tetapi hanya tambahan tugas. Kalau di pemerintahan jelas, saya kepala dinas, saya bisa memarahi, saya bisa mengintervensi, dan saya bisa usulkan ke BPSDM, pindahkan, saya cari orang yang kemudian capable di seksi ini. Demikian. Oke, dari legislator Makassar, saya juga ingin mendengarkan closing statement Anda, Pak. Silakan. Ya, saya kira mengharapkan kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Fatma akan tetap memberikan dorongan kepada SKPD-nya, karena kalau tidak mencapai target inilah menjadi presiden buruk beliau kepada masyarakat. Dan tentu saya sebagai legislasi tetap saya menuntut dan mendorong bagaimana bisa tercapai apa yang telah kita harapkan semuanya, karena itu merupakan program-program yang telah tersusun dengan baik sebenarnya. Kalau kita melihat itu tidak ada alasan lagi tidak bisa dikerjakan, karena itu dari segi ada namanya perencanaan,
ada namanya program-program yang memang harus tercapai pada tahun itu, dan kemudian punya imbas nanti pada saat pembahasan anggaran perubahan, apalagi pada saat anggaran pembahasan pokok selanjutnya akan datang. Baik, terima kasih. Kemudian saya sampaikan ke Pak Haji, terima kasih Pak Dr. Alias yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Legislasi untuk edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.